Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Koh Ican Official, tentunya pada episode terbaru. Pada video kali ini teman-teman, kita akan sharing dan bagi-bagi ilmu pengetahuan tentang mata kuliah perencanaan pembelajaran yang biasanya diampu pada jenjang Prodi PGMI. Sebelumnya saya Maulana Ihsan beserta teman-teman saya Jihan Safitri dan Najah Istiqomah dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya berterima kasih juga kepada Dr. Haji Mukniah MPDI sebagai pengampu atau dosen mata kuliah ini. Untuk presentasi, mari kita simak berikut ini. Baiklah teman-temanku semua, yang pertama kita akan mengetahui peta konsep dari langkah-langkah pembelajaran dalam RPP tematik itu sendiri. Yang mana kita dapat mengetahui ada beberapa, yaitu yang pertama pengertian dari langkah-langkah pembelajaran, karakteristik dari langkah-langkah pembelajaran, ada cara mengembangkan langkah-langkah pembelajaran, alokasi waktu, serta cara menulis dan mengembangkan langkah-langkah pembelajaran dalam RPP tematik itu sendiri. Pengertian dari langkah-langkah pembelajaran dalam Permendikbud Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan disebut bahwa komponen langkah-langkah pembelajaran merupakan salah satu RPP yang letaknya setelah media, alat, dan sumber belajar serta komponen penilaian. Adapun langkah-langkah pembelajaran ini disusun dan ditujukan agar para siswa bisa menguasai dari kompetensi dasar. Langkah-langkah pembelajaran ini juga menjadi media sebagai penunjang keberhasilan siswa dalam mencapai langkah-langkah pembelajaran. Saya Jihan Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, akan tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh. Di samping disusun dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang dicapai. Dan yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, cara mengembangkan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, melalui pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dari kegiatan instruksional yang sesungguhnya. Susunan langkah-langkah dalam membuat pendahuluan yaitu deskripsi singkat, referensi, indikator hasil belajar, dan relevansi. Dengan selesainya ketiga kegiatan pendahuluan ini, siswa telah mempunyai gambaran global tentang isi pelajaran yang akan dipelajarinya. Yang kedua, melalui kegiatan inti. Selesai tahap pendahuluan, guru mulai memasuki tahap penyajian yang merupakan kegiatan inti. Dalam konteks pembelajaran tematik terpadu dengan pendekatan saintifik, ciri-ciri kegiatan intinya yaitu kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik dengan peserta didik dan mata pelajaran. Dan yang terakhir, penutup. Penutup adalah subkomponen terakhir dalam urutan kegiatan pembelajaran. Penutup terdiri dari dua langkah, yaitu umpan balik dan tindak lanjut. Baik, yang keempat yaitu alokasi waktu dalam langkah-langkah pembelajaran. Alokasi waktu merupakan acuan atau rencana berapa lama pembelajaran akan dilaksanakan. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Dalam Permendiknas tahun 2006, alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah selama 40 menit. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menentukan alokasi waktu pembelajaran adalah yang pertama, menentukan kapan kegiatan belajar dimulai sampai kegiatan belajar berakhir pada semester pertama dan kedua.
Yang kedua yaitu menentukan jumlah minggu efektif pada setiap bulan setelah diambil hari Minggu, ujian, dan hari libur. Yang ketiga yaitu menentukan hari belajar efektif dalam setiap minggu. Dan yang kelima, cara menulis dan menyusun langkah-langkah pembelajaran dalam RPP tematik. Langkah-langkah menyusun RPP sebagai berikut. Yang pertama, identitas sekolah. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran. Yang kesembilan, alokasi waktu. Dan kesepuluh, metode pembelajaran. Untuk mengaplikasikan pembelajaran tematik, ada beberapa panduan langkah-langkah yang dapat dijadikan pedoman guna mempermudah persiapan pembelajaran. Yang pertama yaitu pemetaan kompetensi dasar. Pada bagian ini perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari semua standar kompetensi dan kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dipadukan. Yang kedua yaitu menetapkan jaringan tema, dalam artian menghubungkan kompetensi dasar dengan tema pemersatu dan mengembangkan indikator pencapaiannya untuk setiap kompetensi dasar yang terpilih. Yang ketiga yaitu penyusunan silabus. Yang keempat, penyusunan rencana pembelajaran adalah menjabarkan silabus ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memiliki beberapa komponen sekaligus menjadi pembeda dari RPP pembelajaran di luar pembelajaran tematik. Dan yang kelima yaitu pengelolaan kelas. Ini juga menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan dalam pembelajaran tematik agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan optimal.